Apa? Karena saklarnya kita belum pencet ya. Nah, setelah dipencet ternyata berhasil ya rangkaian kita hari ini. Jadi ternyata baterai kita dari HP itu 4,28 volt. Ini bisa untuk menghidupkan ampli PAM ya, PAM 8403. Teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, buat yang satu hobi dengan saya, eh, kita kali ini enaknya bikin apa ya? Bikin sesuatu ya. Nah, mari teman-teman kita belajar untuk pernah bikin bikin satu rakitan yang dari apa ya? Untuk powernya ampli mini ya. Jadi ampli mini itu kan biasa butuh power, bisa dari adaptor atau dari baterai ya. Nah, bagaimana cara merakit sebuah baterai teman-teman? Nah, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ini saya ada baterai ya. Ini teman-teman pernah lihat ya, ini baterai bekas laptop nih ya. Ini buat teman-teman yang pemula khususnya, mungkin yang baru melihat ya. Ini baterai bekas laptop ya. Kalau beli itu baru mahal, tapi ini beli sekitar 5 ribuan. Ini tipenya 18650 teman-teman. Nah, ini gimana caranya ini bisa kita merakit ini untuk menghidupkan sebuah ampli mini ya, yang teman-teman biasakan pakai ampli yang PAM ya, PAM 8403. Selain pakai adaptor, bisa pakai baterai yang ini voltasenya 4,2 volt ya. Jadi bisa untuk menghidupkan sebuah ampli mini. Nah, untuk itu saya ngajak teman-teman belajar bareng-bareng ya sama kita ya. Jadi ini kita rakit tapi bisa dicas dari HP dari adaptor HP. Terus nanti setelah jadi bisa buat ngecas atau buat menghidupkan ampli mini kita teman-teman ya. Nah, selain kita punya baterai kecil ini, kita harus cari lagi alat untuk chargernya. Nah, ini chargernya juga mini juga teman-teman. Ini chargernya jenisnya TP4056. Ini harganya hampir sama ya. Ini 5.000. Ini sekitar 5.000 juga teman-teman. Ini bagus ya. Ini walaupun kecil ini bagus karena ini bisa dicas dari jacknya adaptor HP yang 5 volt tadi untuk ngisi ini, dan ini dilengkapi dengan lampu merah dan lampu biru teman-teman. Terus ini selain bisa ngecas, ini pun ada protek ya. Jadi kalau baterainya misalnya dicas sudah penuh, nanti lampunya menjadi biru. Nah, kita jamin nggak akan takut kalau baterainya akan meledak ya, karena walaupun udah penuh otomatis dia ada proteksinya. Jadi selain ngecas tapi ada protek, jadi nggak bakal over baterainya. Nah, ini nanti kita belajar ngerakit bareng-bareng teman-teman ya. Bagaimana cara menyatukan ini namanya charger untuk satu baterai. Ya. Ini ada in out-nya, kemudian dilengkapi dengan ini teman-teman, kalau saya balik ya. Ini ada 4 lubang. Jadi lubang tengah itu nanti ada plus dan minus, nanti kita solder bareng-bareng ya, kita simak ya. Nanti ini untuk baterainya, kanan kirinya nanti ke jaringan atau ke amplifier mini ya. Terus yang inputnya selain kita bisa pakai charger HP, kita kalau mau pakai charger yang dari adaptor lain dengan jack yang bulat ya, ini bisa juga kita solder sini. Nah, untuk itu nanti kita bareng-bareng nyolder teman-teman. Dan ini harus dilengkapi dengan ini ya, saklar. Nanti kita pasang bareng-bareng. Saklar ini gunanya untuk memutus arus ya. Jadi kalau kita kepake atau nggak kepake itu dari sini diputusnya. Kemudian lampu indikatornya menyala, itu udah artinya baterai terisi atau enggak. Nah, kemudian biasanya teman-teman kalau merakit sebuah ampli mini kan harus dilengkapi dengan elko ya. Ini elko-nya karena untuk 5 volt nggak perlu besar-besar teman-teman. Cukup pakai elko yang nilainya 1000 mikrofarad ya. Ini boleh 16 volt, boleh. Kebetulan saya punya yang 63, nggak apa-apa juga. Jadi paling sedikit di atasnya 5 volt, berarti boleh 10, 16. Lebih tinggi lebih bagus ya. Kemudian itu nanti selain ini hanya 4 item, nanti teman-teman kita dilengkapi dengan kabel ya. Kabel nanti kita potong-potong, kita solder, nanti kita jumper ya. Nah, untuk itu nanti kita belajar bareng-bareng teman-teman.
bagaimana cara merakit sebuah baterai ini bisa bermanfaat untuk ngecas amplifier mini teman-teman ya. Nah untuk itu akan kita coba rakit ya bareng-bareng ya. Nanti ikutin sampai selesai. Kemudian saya juga harus ini supaya gampang nanti harus saya lekatkan ini teman-teman. Nanti biar kita waktu nyolder gampang, saya tempel sini. Nanti kita butuh sebuah atau ya ini ya double tape ya. Double tape itu nanti gunanya hanya untuk merekatkan saja. Jadi ini tidak kaitan dengan penyolderan. Ini merekatkan saja teman-teman. Nah ini gunanya untuk merekatkan supaya kita mudah waktu melakukan penyolderan aja. Nah kira-kira ini ya. Ini saya taruh di bawahnya dulu. Kita kupas. Ini double tape ya, harganya pun nggak mahal teman. Jadi kalau kita hobi, ini alat bantu ya. Nah ini supaya tidak terguling atau berpindah tempat ya. Kemudian ini pun, ini kutubnya sebagai informasi teman. Ini kutubnya nih sebelum disolder ini dikerok dulu. Ini kebetulan udah saya timah ya, disolder, kerok. Terus ada yang garis ini adalah kutub positif ya. Ini plusnya atau positifnya, ada garisnya. Nah yang di belakangnya ini sama, saya udah solder, udah saya korek pakai pisau ya. Kemudian kasih fluk, terus disolder. Nah yang rata ini adalah untuk negatifnya atau ground ya. Nah untuk itu akan ini kita pasang juga dengan boleh di sini, boleh di sini ya. Ini salah satu sudut aja teman-teman ya. Jadi ini saya pasang juga di sini ya. Kita tempelkan supaya kita gampang waktu nyolder teman-teman. Kita tempelkan di sebelah pinggir ya. Karena ini nanti untuk bisa dicas dari HP teman-teman ya. Ini saya buka dulu. Jadi nanti kita solder bareng-bareng, ikutin untuk cara penyolderannya. Ini mudah sekali teman-teman. Ini saya taruh yang sebelah sini aja yang agak rata ya, sini ya. Ini agak keluarkan sedikit nongol karena nanti untuk cas colokan ya, seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini bagusan kita solder dulu. Ini butuh kabel nanti. Ini ada lagi yang di sini teman-teman, ya. Ini kanan kiri boleh ketukar karena ini hanya sifat pemutus arus saja. Nanti ini kita pasang belakangan elko-nya. Ini yang ini kita juga coba ditempel dulu ya, biar kelihatan bentuknya nanti teman. Saya tempel dulu dengan double tape juga. Posisinya seperti ini ya. Biar potong dikit, biar nggak terlalu panjang. Nah. Nanti kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti sebelum kita solder, ini sudah ditempatkan dulu ya. Nah, ini udah 3, nanti ini elko belakangan. Nah untuk itu kita solder untuk kabel ya. Jadi kabel ini 2 warna, merah dan hitam. Merah biasa untuk arus plus ya, untuk positif merah. Ini kita kupas ya. Kemudian kita harus punya alat pemotong teman. Jadi selain bisa pakai gunting, bisa pakai pemotong. Jadi terserah mana yang tersedia. Saya punya alat potong. Nanti gini, ini nanti kita solder dulu ya, biar gampang. Ini kita solder dulu dengan timah ya. Jadi untuk merekatkan kabel ini semua yang lubang ini teman-teman, ini masih baru ya, jadi belum disolder. Ini sebaiknya kita kasih solder dulu. Yang bakal untuk ini ya, untuk ini ada 4 lubang. Ini nanti main untuk yang kabel yang ke ampli. Sebelahnya adalah kabel main yang ke baterai. Sebelah lagi kabel plus yang ke baterai ya. Seperti ini. Terus yang pinggir ini plus yang untuk ke ampli. Nah di depan kita nggak usah solder teman-teman, karena kita mau belajar memakai colokan dari adaptor HP aja ya. Jadi depannya biarkan saja, kecuali kita pakai itu. Nah kemudian baru kita lakukan pemotongan kabel ya. Ini saya solder dulu sejauh ini, saya potong dulu teman-teman. Ini ya, ini dari sini, dari plusnya ini ke sini ya. Jadi kita nggak butuh kabel panjang, kabel pendek dulu. Saya buka.
Ini depan belakang kita kupas teman. Ya, kita kupas kanan kiri. Nah, cara nyoldernya kita main jepit jari ini. Buat pemula khususnya ya. Jadi kita jauhkan dari tangan, tapi jari tangan kita bisa berfungsi untuk menjepit ya. Ini yang penting kanan kirinya kita solder. Ini teman ya. Kita lengketkan timahnya dulu. Nah kemudian ini yang kaki yang satunya, ini kalau kepanjangan kita potong biar nggak terlalu panjang. Ini kabel ke output ya, yang baterai nanti langsung temen ya. Ini ke output ya, nanti outputnya kita ini plus ya. Nah plus ini kita kasih solder juga nih di apa, di saklarnya. Kita dapatkan salah satu kaki teman-teman. Ini kabel boleh panjang boleh pendek ya, tapi ini kita ukur kira-kira seukuran jarak ini aja. Nah ini gunanya untuk memutus arus. Kemudian yang baterainya kita butuh kita kupas dulu teman ya. Ini jenis kabelnya kabel yang halus ya. Jadi ini nanti kita kupas kanan dan merah dan hitam seperti ini ya. Jadi ini dari awal nih. Jadi teman-teman kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana cara menyolder atau membuat rakitan yang charger baterai satu buah ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Karena ini untuk baterai, jadi ini baterai ini positifnya di sini ya teman-teman. Ini positif, ini negatif ya. Jadi yang merahnya ini saya tarik ke depan. Ini yang plus di sini dulu teman. Ini plus ya. Ini khusus buat baterai dulu. Khusus buat baterai. Kemudian ini adalah plus, berarti kita putus di sini ya. Kita ukur kira-kira, kita kupas ya, kira-kira batas ini, ujungnya ini kita kupas, ujungnya nanti kita solder ya. Ini baru satu kabel teman-teman. Kita kupas sedikit ya, seperti ini ya. Nah yang ini kita kasih timah, kita tarik teman-teman. Kita tarik pakai tangan, kira-kira batasnya sampai di kepala ya. Ini yang ada garisnya, artinya yang plusnya ya. Nah ini dari charger baterai langsung isi baterai dulu. Kemudian satu lagi yang main, yang mainnya sama kita kupas juga. Kemudian kita solderkan ke B ya, B main tuh baterai main ya. Ini terlalu panjang, kita potong dikit teman-teman, biar nggak terlalu panjang ya. Seperti ini ya. Ini kita dapatkan ke main B ya, atau main baterai. Nah kemudian ini kita tarik ke belakang teman-teman. Kita tarik ke belakang karena ini ada mainnya di sini. Tarik seperti ini ya. Terus kita potong, sesuaikan ya. Jangan terlalu panjang, tapi ngepas nggak apa-apa. Nah kemudian ini kita buka lagi, kita kupas, kita solder lagi. Ini sebaiknya kalau beli kabel yang dalamnya tembaga lebih mudah dilekatkan solder. Ini tarik teman ya, dari pin main kabel hitam kita tarik sini, kemudian kita tarik, kita solder ke sisi bawah atau sisi main baterai ya. Ini kita lengketkan sampai dia merekat ya. Ini udah merekat ya. Jadi ini main plus untuk baterainya sudah terpasang ya.
Berarti kita tinggal masang yang jalur ke output teman-teman. Jadi outputnya ini ada dua ya, ada main dan plus. Ini gampang sekali untuk teman-teman ya. Ini kita kupas. Ini tinggal kabel merah dan hitam. Jadi cukup kabel kira-kira 20 cm cukup ya kalau buat ngerakit ini teman-teman. Ya. Nah, kabel ini sebaiknya jangan terlalu panjang yang kupasannya. Untuk yang main ketemu kabel output ya, ini ya. Ini output itu nanti yang warna hitam di main. Nanti untuk jaringan ampli ya teman-teman ya. Kemudian yang merahnya kita dapatkan ke salah satu kaki yang saklar. Saklar satunya ini tempelkan ke sini ya. Ini udah selesai teman-teman ya. Nah, biasanya rakitan teman-teman, rakitan apa? Yang PAM itu konsumsi antara 4 sampai 5 volt ya. Itu kadang-kadang dengung atau bahkan ngedrop ya. Nah, untuk mencegah ngedrop itu nanti bagusnya kita lengkapi dengan elko teman-teman. Jadi yang elko tadi yang saya sudah sampaikan 10 mikro 63 volt ya, ini boleh kecil nggak apa-apa. Kita tempelkan di outputnya. Elko ini ada main dan plus, jadi nanti masangnya jangan terbalik. Jadi sebelum ditempelkan di ujung kakinya kita kasih timah dulu supaya nanti mudah untuk melekatkan ke PCB teman-teman. Seperti ini ya. Untuk elko untuk diketahui buat pemula khususnya yang main itu yang ada tanda putih atau ini strip main ya. Ini berarti ground ini. Ini ground nanti dapatnya ground. Jadi ground dapat sini ya. Ini main juga. Kemudian yang tidak ada tanda berarti yang plus dapat yang sini teman-teman. Ya, dapatnya main dan plus ya. Ini kita ukur jangan menyentuh yang tengah karena tengah adalah untuk baterai ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita renggangkan dikit. Ini kita dapatkan di sini teman. Yang main kita dapat main. Yang plus kita dapat plus. Nah, udah selesai nih. Ya, sudah selesai, bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya mirip kompresor ya. Nah, untuk itu kita coba lakukan pengujian dulu. Saya harus mencoba pakai charger HP teman-teman ya. Saya ambil charger dulu. Ini ada charger yang kemudian merek yang Hisense ya. Ini 5 volt, kemudian ini 1 ampere ya. 5 volt 1 ampere, ujungnya ujung HP yang masa gini ya, yang USB ya. Micro USB yang standar. Saya coba colokkan dulu ke listrik. Nah, ini ada on off-nya ya. Kita coba ini cek sama ya. Kita masukkan dulu. Biasanya kalau baterainya belum terisi, warnanya merah, kalau udah penuh warnanya biru berubah. Mudah-mudahan TP-nya atau charger ini bagus ya. Nah, ini berarti baterainya belum full ya. Belum full. Nah, untuk pengetesannya saya coba ini teman-teman. Kita lihat di sini nanti kita untuk apa? Untuk masuk ke rangkaian kita ya. Ini saya coba. Kita kasih itu dulu, timah dulu. Ya, ini saya punya multi tester ya, atau tester digital ya. Voltmeter namanya. Voltmeter ini sudah kita kasih ujungnya merah dan hitam atau plus dan minus, jangan terbalik teman-teman. Ini rangkaian tadi sudah bener, warna merah selalu di plus ya, tidak boleh terbalik. Nah, ini sama. Ini plusnya di merah, kemudian hitamnya adalah main ya. Nah, kita pengen tahu ini outputnya belum keluar ya, belum berwarna ya. Karena kenapa? Karena
saklarnya kita belum pencet ya. Nah, setelah dipencet ternyata berhasil ya rangkaian kita hari ini. Jadi ternyata baterai kita dari HP itu 4,28 volt. Ini bisa untuk menghidupkan ampli PAM ya, PAM 8403. Kalau ini saya cabut teman-teman, saya cabut, sisa berapa? Ini berarti sisa kandungan di baterai ya, sisa voltase di baterai ada 4,12. Nah, ini sangat mudah sekali bukan? Jadi teman-teman mungkin rasanya bisa ya untuk membuat satu rangkaian yang kita belajar bareng-bareng hari ini. Satu buah baterai dikombinasi dengan ini namanya TP4056 ya. Kalau teman-teman beli charger untuk satu baterai ya 4056. Saklar ini harganya 2000-an ya. Saklar boleh ini, boleh yang kotak, boleh apa aja. Lebih baik ada saklar karena untuk pemutus arus. Kemudian dilengkapi oleh elko atau kondensator. Ini gunanya untuk selain untuk nabung tegangan, dia untuk mengurangi noise nanti di rangkaian kita. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman kalau pengen belajar bareng-bareng dengan kita tadi ya, nah silakan. Rakitan yang sangat sederhana dan mudah dikerjakan buat pemula, dan ini nanti berfungsi untuk mengkonsumsi daya baterai di rangkaian kita yang kira-kira 4 sampai 5 volt. Ya, teman-teman. Ini tadi kita sudah merangkai sebuah baterai yang bisa ngecas ampli ya. Nah, ini kita juga coba, ini multifungsi teman-teman. Jadi selain bisa untuk konsumsi ke amplifier mini kita, kabel yang output ya, yang main plus, ini saya coba sambungkan ke sebuah jack yang untuk HP ya. Jadi ini selain bisa untuk menghidupkan sebuah amplifier, apakah ini bisa untuk mengisi HP kita teman-teman ya. Jadi ini saya punya kepala jack yang micro USB yang untuk HP. Nah, akan saya coba. Kalau untuk ampli udah selesai. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Kita uji coba ya. Jadi kalau saya colokkan ke sini, ini saya hidupkan ya. Kemudian kita colokkan ke sini, apakah nyala HP yang untuk ngecas? Ya, ternyata nyala teman-teman. Langsung hidup ya. Jadi HP kita kan 5 volt. Ini ya 4 sampai 5 volt. Nah, ternyata kalau kepepet ya, selain baterai ini bisa dicas dari dari colokan HP biasa, bisa seperti ini ya. Nah, ketika listrik mati atau mungkin HP kita chargernya tertinggal, ini bisa juga untuk ngecas HP ya. Jadi selain ini bisa untuk dicas dari charger HP biasa, ini pun berguna bisa untuk menghidupkan ampli dan menghidupkan ngecas HP ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi ini ada daya listrik yang keluar dari baterai ya. Cuman baterai mini ya. Nah, ini kira-kira yang kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman. Tidak selain kita merakit sebuah baterai yang dilengkapi dengan charger, ternyata ini selain bisa untuk menghidupkan ampli dan bisa untuk ngecas HP yang kebetulan kehabisan strobe ya. Nah, mudah-mudahan belajar kita yang bareng-bareng ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.